selamat datang di podcast Himatal. Perkenalkan, nama saya Safinatun Najah selaku host pada podcast kali ini. Ini adalah episode pertama podcast Himatal. Di episode kali ini, kita kedatangan tamu yang keren abis loh teman-teman. Kali ini, kita bakal bahas hal-hal tentang kehidupan kampus, pengalaman kerja, dan hal-hal menarik di balik dunia kerja. Yuk, langsung aja kita sapa. Halo Kak Asad dan Kak Dina, apa kabar? Boleh dong? Aja juga. Alhamdulillah baik. Boleh dong Kak Asad sama Kak Dina kenalin ke teman-teman lulusan angkatan berapa, kerja di mana, dan ngapain aja di sana? Dina dulu ya. Oh, oke, makasih. Oke, perkenalkan, nama saya Dina Almira, lulusan akuntansi angkatan 21. Sekarang kerja di perusahaan, mungkin kalau masih asing ya, namanya tuh PT Pandawa Timur Indonesia. Jadi saya tuh sebagai bagian keuangan, finance, perangkat semuanya. Kalau Kak Dina ngapain aja di sana kerjanya? Oh iya, sebagai seorang keuangan ya tentunya Dina yang urus laporan keuangannya perusahaan, yang urus gaji karyawan, semua pajak, lapor pajak perusahaan itu semua kerjaan Dina. Pokoknya semua yang terkait keuangan Dina. Kalau Kak Asad? Halo, kenalkan saya Asad Musahid. Saya sekarang bekerja di salah satu dealer Yamaha yang ada di Ternate. Pekerjaan saya nggak ada berhubungan dengan akuntansi, saya sebagai admin sales di situ, dan apa yang saya lakukan ya sebenarnya pekerjaan admin lah, entry data, mengolah data, menghubungi sales juga, kurang lebih seperti itulah. Mungkin nanti kalau lebih jauhnya akan dibahas oleh host kayaknya. Oke, jadi kita bakal masuk di pembahasan yang pertama ya, tentang kehidupan kampus, nostalgia kehidupan kampus. Kalau diingat-ingat nih, kira-kira apa sih pengalaman yang paling dikangenin dari masa kuliah menurut Kak Asad sama Kak Dina? Mungkin agak aneh ya, tapi kalau menurut saya yang paling kangen itu tugas. Tugas, iya, kayak perasaan dikebut tugas dalam semalam tidur sampai jam 2 itu perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan tapi ngangenin. Kok bisa? Kan ngangenin, itu enak. Kan kangen, tapi gak enak. Jujur capek tugasnya tuh bukan 1-2 dosen saja dan banyak. Ya apa lagi ya? Masa kayaknya berkumpul dengan teman-teman juga, hangout, ngobrol hal-hal yang gak penting lainnya dan sebagainya macam lainnya. Ngobrol teori konspirasi, psikologi, trauma-trauma masing-masing ya. Gitu ya kayak yang Kalau Kak Dina? Kalau kayaknya kayak mirip juga sama saya. Itu kayak yang paling kangen itu pasti itu kumpul sama teman-teman ya sebenarnya. Karena kalau sudah kerja tuh sudah ada waktu kumpul sama teman-teman, kayak kamu tuh sudah sibuk mati-mati. Jadi kayak kalau bisa tuh momen yang paling berharga itu kayak dari pulang kampus terus kumpul di teman di rumah satu, terus sama-sama temannya kerjain tugas bahkan sampai tengah malam sampai jam 2-3. Pernah ya kemarin? saya nggak dilihat ya, karena saya waktu mungkin tadi kan dia bilang dia nggak ada waktu. Saya ada waktu banyak, cuma nggak ada yang ngajak. Enggak, sebenarnya dia juga ada waktu, cuman kan teman-teman kan pindah kesibukan masing-masing. Kalau dulu pas kuliah itu tuh kayak fokus tuh sama gitu, kayak makin kuliah. Jadi kayak kalau ngumpul pasti saja ada waktu, terus kalau sekarang udah ada, mereka udah ada waktu semua. Jadi kayak udah sibuk dunia masing-masing. Jadi kayak yang paling kangen tuh itu momen kumpul sama teman-teman, bikin kerja sama-sama, bikin tugas bareng-bareng, konten malam gitu, itu paling kangen lah pokoknya. Kalau momen lucu atau momen absurd yang bakal nggak dilupain waktu kuliah itu apa? Kayaknya momen lucu itu masih sama kayak tadi ya, kebersamaan bersama teman-teman, ngobrol hal-hal yang seperti sebenarnya tidak masuk akal, membahas trauma masing-masing. Kayaknya itu trauma itu paling menyenangkan sih. Mereka bisa tahu kayak sisi pribadi seseorang tuh dari traumanya, dari sisi apa. Ih, itu biasa banget. Ini ya, absurd momen itu ketika bulan puasa datang siang-siang terus bilang cancel mata kuliah, itu luar biasa, masya Allah. Kaget ya? Enggak, gimana rasanya? Lebih kayak siapa nggak sih? Gimana sih ya? Dan itu bukan cuma 1-2 orang. Oh banyak. Enggak sih, kita gitu. Najah yang bilang, oh saya yang bilang.
Kalau Kak Dina? Apa ya mau itu kali apa? Emang selama kuliah nih 3 tahun lebih, 3 tahun. 3 tahun, 5 bulan, 4 bulan. Harusnya enggak, cuma kalau di jasa 5. 6. Bulan. Maka nggak ada momen yang lucu sama dosen. Kayak mungkin dosen marah, mungkin yang hal yang lucu atau Kan anak baik harus. ya Allah. Tidak perlu memberikan contoh kayak begitu. Mungkin kalau ngajar, kalau nih gimana belajar? Kalau ini mah ada. Gimana? Ih, Masya Allah. Baik-baik kayaknya kurang kasus ya. Tergantung sih, kan dulu kan masa Kak Dina sama Kak Ahat kan dosennya baik-baik. Oh, Kan waktu zamannya Kak Dina sama Kak Ahat itu kan kalau masuk kampus nih, masuk kelas nih, itu kan dibagi tuh kelas A, kelas B, kelas C sampai seterusnya itu kan berdasarkan IPK, itu kan. Kalau yang kata Najwa tuh nggak ada gitu. Bebas. Iya bebas. Jadi itu urutannya itu per NPM. Jadi Oh, NPM oke. 1 yang sampai awal-awal itu di kelas A gitu. Selama 7,5 semester ya, itu rolling terus. Jadi kayak pas di semester 1, semester 2 itu paling itu kayak NPM paling atas sampai selesai kelas-kelas. Terus pas semester 3 tiba-tiba berubah. Kalau IPK-nya di atas, terus nanti ada kelas akhirnya orangnya baru lagi. Terus pas IPK ke semester 4 atau 5 gitu. Iya, semester 4, semester 5 baru berubah lagi bebas. Mau pilih waktu kelas apa, akhirnya kelas beda lagi. Jadi selama semester 1 sampai semester 7 deh, mahasiswanya beda terus kayak gitu. Maksudnya tetap sama, cuma orang-orang baru terlihat. Maksudnya enggak menghadapi dia udah mahasiswa baru, baru nih, enggak. Pernah nggak sih kalau ngerasa dosen itu pilih kasih kayak pilih kasih soal untuk kasih nilai nih? Biasa kan ya mungkin berat dari si A tuh nggak bikin tugas, nggak hadir, tapi kok bisa nilai bagus gitu? Ada dosen kayak gitu? Ada. Di angkatan kamu ada? Oke, kita coba luruskan ya. Dia nggak ngerti begitu karena dia yang misalnya dosen. Enggak. Menurut Gina pribadi nih ya, kalau Bisa dong. tapi Oh, jelas. menurut Gina pribadi, tiap dosen itu punya penilaiannya masing-masing. Ada dosen yang mereka nilai itu dari keaktifan di kelas, walaupun kayak gimana-gimana, tapi kalau dia aktif di kelas, ya nilainya bagus. Tapi ada juga yang nggak lihat keaktifan di kelas, lihatnya tuh dari tugasnya, yang bikinnya selalu bikin ini. Tuh ada juga yang dosen yang lihat dari hasil tugasnya, kayak mau betul-betul dicek gitu, tugasnya benar-benar bagus apa enggak, baru dapat nilai. Jadi sebenarnya bukan aplikasi sih, tiap dosen punya penilaian beda-beda tadi sih. Masa sih di angkatan kamu sama kerja terhadap gitu? Nggak ada kayak gitu? Karena orang objek kasih sayangnya, ini nggak ngerasa begitu. Harusnya kalau tanya begitu, kan ada objek yang merasa tidak seperti itu. Tuh nggak merasa. Sama seperti ini dia nggak ngerasa karena apa? Dia objek kasih sayangnya. Enggak boleh, mana ada. Sebut nama dosen ini. Nggak tahu sih, ngarang aja sekarang. Enggak. Tapi ini ada momen lucu. Nggak ingat banget. Jadi itu dulu pas dosen kan dapat dosen yang kayak gitu nggak sih, kayak bagus dosennya, cuman kayak kalau terlambat itu betul-betul nggak boleh masuk sama sekali. Jadi memang konsekuensi mahasiswanya. Jadi itu pernah ada satu dosen kan Sebut nama. kasih tugasnya tuh lumayan susah. Jadi kayak malamnya tuh bakalan pingsan sampai jam berapa malam tuh bikin terus sampai tengah malam, sampai kayak tidurnya tuh cuma 1-2 jam gitu kan. Bikin memang salah sendiri sih, kayak bikin tugas hamil 1 tuh kayak gitu. Nah pas besoknya mau kumpul tugas, pas masuk malah terlambat. Jadi kayak perjuangan dari malam sampai itu tuh sia-sia, dan sampai tuh kayak terlambat, jadi tugas nggak kumpul. Jadi udah selesai kayak itu. Terus baru tuh kayak pas keluar tuh satu kelas terus ketawa gitu, kayak kok bisa. Ini salah satunya Itu semester berapa? yang semester 4 atau 5. Tapi pernah 5 kelas kelas. nggak nangis? Iya tuh nangis. Tapi kayak aku tuh lucu aja sih, gak apa-apa. Nah itu ya. Soalnya kayak terlalu Itu bukti semangat sih. bahwa trauma itu adalah pengalaman baik. Jadi masa depan. Kalau masih zaman sekarang belum banget. Tapi kayak itu garap sekali sih, karena kayak terlalu effort bikin tugas. Padahal kayak harusnya bikinnya bisa biasa aja dah. Tapi kayak effort sekali bikin, akhirnya sampai lat-lat sekali gitu. Kita nggak ingat ya. Ya gitu ya. Akan sebut ibu. Oke, ibu siapa? Tapi kita lupa dosennya siapa?
masalah. Kayak udahlah ya. Itu dia kayak gitu. Berdua sampai kita bikin tugas sama-sama di rumah teman. Iya. Dan akhirnya Ini ceritanya saya nggak terlibat ya, dia marah. oh iya kan sebenarnya tersebut kelas. Iya memang ya. Iya itu semester 5. Nah itu karena perbedaan pilih kelas itu beda-beda, akhirnya sempat nggak satu kelas. Semester 5 beda kelas. Tapi kalau sih kayak dia mau sekali gitu terus dong. Tapi kalau waktu diketawain sama teman-teman itu rasa sakit hati nggak kayak itu jahat banget sih mereka ngetawain gitu. Justru itu kayak lucu juga sih. Mereka lagi sambil ketawa. Soalnya kayak baru menyadari gitu. Kan jadi lebih strategis kalau di situasi yang sama itu juga akan ketawa sih. Iya betul. Kayak kok bisa pada ini gitu. Ya udah kayak gitu jadi hancurnya. Tapi untungnya apa ya, tugasnya masih diberi kesempatan kumpul. Alhamdulillah. Nggak relate ya, kan ada di situasi atau momen itu. Jadi masuk ke pembahasan selanjutnya ya tentang dunia kerja. Nice. Jadi menurut Kakak sama Kak Dina nih, Hmm. apa sih bedanya tantangan waktu kuliah sama waktu kerja? Tantangan. Iya, tantangan. Coba elaborasi itu gimana sih? Tantangan seperti apa spesifiknya? Atau Lingkungannya atau apa beban moral atau gimana? Beban moral. Beban emosinya. Iya, beban emosi mungkin. Dari beban emosi mungkin tantangannya lebih stres, jadi kurang kontrol emosi gitu. Jadi bawaannya pengen marah-marah atau ya gimana? Bedanya tantangannya tuh kan kalau dari kampus tuh kan paling tugas ya kan manajemen waktu ya kan, kayak gitu. Terus ya harus pandai-pandai lah mengambil kesempatan. Nah sama nggak di kerjaan kayak gitu juga nggak? Oh, kayaknya ini deh. Setelah lulus kuliah dan segala macam lainnya, beban yang lebih berat adalah beban emosional karena kita kayak sebagai manusia tuh kalau nggak ada temannya sama-sama menderita kayak orang itu kayak lebih berat bebannya. Jadi kayak tugas tuh seperti sebelumnya bahwa tugas-tugas tuh malah walaupun bikin tengah-tengah malam buat terus segala macam, tapi itu menyenangkan. Itu jadi memori-memori yang halnya lucu dan segala macam. Kalau di dunia kerja bebannya itu kali kita semua kan berpisah di karir masing-masing, di tempat kerja masing-masing. Gak ada teman yang kerja di tempat orang yang sama. Jadi nggak ada tempat untuk berbagi keresahan bersama gitu lah. Ya sama-sama lelah, gimana nggak? Ya walaupun kayaknya manajemen waktunya sudah terlatih ya dari masa-masa kuliah. Masya Allah. Berarti kalau untuk tantangan kayak dari orang kantor, dari lingkungan kantor gitu ada? Jujur kalau lingkungan kantor tempat saya bekerja sendiri sih orangnya baik-baik ya, karena rata-rata lebih 2 kali umur saya. Kebanyakan. tapi kayak itu tantangan terus. Tapi dia paham. Enggak. Maksudnya untuk sharing-sharing kayak, ih hari ini capek banget. Enggak. Mungkin nih bedanya kan kalau lingkungan kerjanya kompleks dan penuh dengan perempuan-perempuan yang suka bercerita mungkin akan seperti itu. Namun kalau pendapat saya pribadi sebagai seorang pria, kalau di lingkungan kerja semua bagaimanapun, kalau lingkungannya tidak ada orang-orang yang suka sharing itu nggak suka sharing. Walaupun tiap hari ternyata awal kerja tuh capek banget. Kayak culture shocknya jadi kayak sebenarnya itu tadi saya bilang sih nggak ada teman atau tempat untuk berbagi keresahan bersama. Capeknya lebih beban emosionalnya dibandingkan beban kerjanya. Fisik mungkin bisa capek, tapi kan kalau emosionalnya capek tuh lebih kayak jadi beban stres. Berarti kalau segala memang macamnya. nggak ada tempat sharing nih, Iya. itu pendam. Saya nih, kenapa pribadi dia? Ini buktinya kenapa jadi chaos kayak begini? Kalau banyak yang mendam kan chaos. Nggak tuh, lo sendiri begitu. Enggak iya lah. Tapi kan chaos. Sampai jadi chaos. Menerima keadaan sebagaimana mestinya. Akhirnya kayak kultur satu bersatu itu kan kayak masalah. Kultur satu bersatu kayak akhirnya sadar ini nih dunia kerja ini nih kayak sudah di momen-momen dimana kita nggak berpikir lagi kita nih ada batasan tuh antara masih berpikir anak-anak dan kehidupan benar-benar menuju dewasa gitu kan. Kayak yang sekarang benar-benar harus memikirkan tentang masa depan dan segala macam. Ikinya berat sekali ya. Justru juga masa berat. Belum siap sebenarnya secara mental, belum siap, tapi ya keadaan kan. Keadaan, ya. Bukan keadaan juga sih kan waktu dia bekerja ya. Lebih kayak mau Gimana? Waktu terus berjalan.
Iya. Mau entah gimana pun kita mencoba untuk merasa nyaman terhadap lingkungan yang ada. Tapi kan lingkungan itu akan berubah terus menerus. Siap-siap harus siap ya. Ya siap-siap harus siap, benar lagi. Ya itulah. Kalau dari tadi kan ya kayak itu sih kayak tantangan kan kalau di kampus itu kan kayak lingkungan kita tuh pasti kayak banyak orang yang seumuran, banyak orang yang sebaya, sama Gen Z gitu-gitu kan. Terus sama-sama fokusnya di kampus pas masuk ke dunia kerja kan kayak orangnya itu kan banyak umur, kayak banyak yang dari gen milenial gitu kan. Jadi kayak perbedaan umurnya itu juga banyak. Jadi kayak di situ juga masuk kayak lingkungan lah ya. Jadi kayak kan kayak kalau ada saya lewat kuliah, kalau ada masalah atau gimana kan sama teman-teman gitu kayak ngobrol sama masalah. Tapi kalau di dunia kerja kan nggak semua orang bisa jalan mudah, karena kan beda umur juga. Bukan masalah beda umur sih, tapi kayak Umur yang saya percaya. Canggungnya tuh, canggung kayak nggak ada kedekatan. Biasanya kalau aku sama generasi kayak teman kan Gen Z itu jokes-jokesnya atau konten-konten yang terima tuh sama. Kalau mereka tuh kayak apa sih ini? Emang waktu masuk kerja tuh nggak kayak kalau magang nih, itu kan ada mentor. Kok ada? Nah, kalau magang kan ada nih. Kalau di kerjaan tuh kayak gitu ada nggak? nah itu mungkin tergantung beda-beda kerjaan. Oh gitu. Soal Dina pribadi udah Atau beda ada sih. Wow, iya karena kayak pas kayak kalau misalnya kalau di dunia kampus nih, misalnya kayak contohnya kayak kegiatan gitu. Kalau di kerjaan kan pasti kayak dia tahu dulu terus pasti ada mentor tuh kayak tapi bareng-bareng jadi jadinya tanggung jawab bersama gitu ada. Tapi kalau pas di dunia kerja itu beda kayak sesuatu yang orang kerjakan itu kayak kalau Dina pribadi tempat kerjanya itu memang tanggung jawabnya Dina yang berpikir sendiri, yang cari sendiri, jatuh sendiri jadi kayak memang lebih berat sih karena itu memang jadi tanggung jawab sendiri. Gak bisa ada tempat buat berbagi juga itu loh. Mungkin karena emang masih baru kali ya. Arahin gitu ya kayak ini harus kayak gini. Ada. Waktu pas masuk tuh. Mungkin kalau gambaran besarnya di job desk-nya apa pasti ada. Iya, ada. tapi kalau Cuma cara kerjanya gimana? Oh iya. Pandai-pandai kau lah. Iya, sepandai. Pandai-pandai kau lah. Itu kalau Dina, kalau saya enggak, saya kan ganti dari admin sales sebelumnya yang saya buat. Jadi dia mentor selama 1 bulan dulu. OJT, dilatih ini dan itu. Oh, jadi yang keluar itu jadi mentor. Iya, tapi tepatnya dia sekarang menggantikan job desk, jadi dia harus menjelaskan apa dia job desk-nya. Jadi udah diarahkan ini nanti kerjaanmu tuh ini gitu Ya, pada kan yang tanya tidak. Dalam artian bahwa akhirnya saya menemukan apa ya, pace-nya sendiri, gaya-gaya, bukan passion, pace, PACE. Gimana saya mau kerja tuh kayak harus bikin ini selesai habis ini. Kalau yang sebelumnya mungkin sesuai dengan keinginan perusahaan atau cuman ya kalau admin sales itu kerjanya lebih sebenarnya santai sih kalau misalnya karena cuma entry data bukan cuma entry data tuh kalau salah pembantu juga. Tapi pernah Itu dia. nombok. Itu dia. Itu pertanyaan bagus. Awal kerja kenapa saya bilang saya stres? Karena nggak nombok, sekarang nggak nombok. Ada beberapa kayak entah gimana ya rencana atau alam semesta bergerak ini di awal kerja tuh kayak banyak banget kesalahan yang bukan saya yang bikin, orang lain orang lain yang bikin. Jadi tanggung jawab. Ini bukan. Dia juga gitu. Aku bisa tahu. Beres kamu. Oke lanjut ya. Orang lain yang ada berbuat salah, kemudian saya yang diingatkan, jangan seperti itu ingat. Jadi kayak setiap tindakan yang membuat itu kayak ragu-ragu, betul-betul teliti dan sebagainya. Baik, cuman beban mentalnya tercapai. Itu awal kerja. Sekarang kalau sudah buat salah ya udahlah, manusiawi. Awalnya memang begitu, kayaknya itu deh banyak-banyak kesalahan-kesalahan di awal buat orang jadi kayak semakin apa istilahnya tangguh dengan situasi-situasi yang ada yang akhirnya berkembang. Jadi kalau ada kesalahan yang saya buat ya udahlah manusiawi. Lebih chill aja sekarang. Kalau Kadina kayak gitu, pernah dimarahin sama atasan akibat kesalahan orang lain, tapi diingatkan ke Kadina pribadi. Pernah? Oke. Apa itu jawabannya? Sebenarnya gimana ya? Sudah aku sebagian tapi kalau sebenarnya nggak ada sampai disalahin gitu juga sih. Sebenarnya dia kayak pesan dengan baik lah ya. Sebenarnya baik. Alhamdulillah. Enggak emang beneran
bukan baik, cuman mungkin saat itu mungkin memang komunikasi saja sih. Oh iya. Karena memang yang kayak kerjaan kita itu kan kayak berurutan, jadi kalau yang dari kayak bukan dari, maksudnya kayak dari alur ke sini akhirnya jadi gitu kan. Jadi kalau yang dari sininya ada masalah, kenanya tuh di Ina bagian finance. Soalnya kan Ina kayak step akhirnya gitu loh. Dan itu paling sering masalah tuh pas proses gaji karyawan. Karena sebenarnya kan karyawan kita kan 100 dikit lah ya. 125 karyawan. Jadi kayak kalau urus gajinya itu tuh lumayan bikin pusing sih. Nah, kalau di bagian sininya tuh pernah ada masalah terkait itu dan akhirnya yang kena Dina karena kayak dipertanyakan ini kenapa bisa kayak ada potongan segini padahal gini kayak dipertanyakan gitu lah. Jadi kayak sebenarnya gak dimarahin sih, cuman kayak diingatkan. Nah di next lebih teliti lagi. Udah lah, kayak memang mungkin salah aku lah ya, jadi kurang teliti. Semua udah teliti sih, cuman kayak Berarti itu salahnya tuh di gaji karyawannya. Harusnya dapat segini tapi dapatnya malah segini. Itu memang mungkin karena memang kita kan perusahaan kita kan semua basic sistem, jadi mungkin karena baru dekat dengan sistem baru, jadi kan ada lebih ekstra sedikit ya. Cuman ya itu kesalahan dikit-dikit lah, tapi nggak dimarahin juga sih, cuma diingatin, cuman kayak tusuk aja karena kayak ini bukan kesalahanku. Kamu ini tiba-tiba overthinking, biar aku orangnya salah, kalau ternyata kayak ini kayaknya kita yang salah nih, kayaknya next kira-kira kita yang salah pasti. Tapi alhamdulillah bulan kedepannya tuh langsung berjalan bagus. Karena memang dari atasannya baik, jadi langsung dia perbaiki sistem yang di bawahnya biar kayak lebih tertata. Jadi alhamdulillah bulan next langsung lanjut bagus. Ide gitu. Oke, yang selanjutnya nih ya, mau nanya soal skill. Kira-kira ada nggak skill yang ternyata tuh kepake banget di kerjaan, tapi waktu kuliah tuh kan sama Kak Dina tuh anggap remeh banget skill itu? Kalau bilang skill yang nggak dipakai di masa kuliah, kayaknya satu skill yang menurut saya selalu penting dimanapun itu adalah kemampuan untuk bernalar, berpikir. Coba tuh loh, kan beberapa kita kan orang nggak mikir, kita nggak mau spesifik apa, kita tinggal berpikirnya kayak masa hal-hal yang kayak begitu yang normally harusnya dilakukan seperti itu, yuk kok buat apa ya? Gerakan-gerakan yang nggak ada tambahannya dan mendapatkan orang lain. Nah, kita kecilin juga dan segala macamnya kemampuan bernalar dalam artian bahwa melakukan pekerjaan A, B, C ataupun pekerjaan apapun itu berpikir dulu gimana prosesnya, gimana cara kerjanya dan hasil akhirnya mau digimanakan. Kalau nggak ada kemampuan itu kan jadi kayak berjalan aja di lahan atau di hutan yang entah arahnya kita mau kapan, arahnya kemana, nggak tahu kapan keluarnya. Sama juga kayak di dunia kuliah kan pandai-pandai kau lah, macam mana mau kan itu tuh kayak jadi kuat yang benar-benar dia tangan ke diri sendiri bahwa pandai-pandai kau lah. Akhirnya mengajak untuk berpikir tuh loh, bernalar. Karena kemampuan bernalar itu penting, dimanapun tuh dipakai. Jangan jadi orang yang berbuat terlalu sesuka-suka hati tanpa bernalar. Itu sih skill kalau saya. Kalau dari Kak Dina, bukan dinabaikan juga sih, kayak apa ya? Itu sebenarnya dia sih kayak pas di organisasi. Kenapa sih organisasi terus? Karena kayak kan kalau di makro dan STM. Kayak kita kayak buat kegiatan terus kayak kan pecahin masalah gitu, kayak ada masalah kalau harus soalnya kemampuan terlebih seperti itu. Nah, awalnya tuh kayak Dina tuh kayak cuman ya kayak asli tuh nggak amat lah ya, jadi kayak kadang udah amat biarin yang urus, biarin anggota lain yang urus masalah lainnya. Tapi pas di dunia kerja tuh ternyata emang hal itu tuh penting banget. Soalnya tuh kadang tuh ada saat dimana kayak ada satu momen dan modal kas apa aja gitu, jadi kayak harus bisa punya kemampuan ambil keputusan dalam waktu cepat gitu, ambil keputusan yang baik, mempertimbangkan semua itu tuh memang ternyata. Tapi pernah salah ambil keputusan? Nah itu masalahnya itu karena dari dulu bodo amat, jadi kayak pas di dunia kerja tuh susah ambil keputusan, akhirnya terlalu mengandalkan atasan gue gitu, sampai kayak mungkin kayak merasa kayak jadi gininya rasa kayak harusnya Dina lebih asah itu lah, supaya bisa lebih kompeten lah ya. Jadi kayak rasa kayak lebih sayang diri sendiri aja sih, kenapa nggak lebih asah hal itu lah nantinya. Jadi sekarang udah bisa ambil keputusan sendiri? Insya dikit-dikit lah bisa ada. Kalau kalian kayak gitu lagi nggak ambil keputusan? Enggak sih, kan tuh saya bilang udah biasanya tuh kurang tanggung jawab, cuman ya kalau masalah pribadi kan
tolong diperbaiki itu saja antara Toran dan orang saya. Soalnya kan karyanya banyak ya di dalam kan. Enggak, maksudnya enggak ada. Tapi dalam satu bidang kan banyak orang, jadi kayak pengambil keputusan pasti bukan cuma lo sendiri gitu. Bukan kita lah, bukan kita. Berarti lebih ke Ada supervisornya. Oh iya iya. Supervisornya. Karena itu kan perusahaan besar lah ya. Iya iya. Enggak. Seperti apa sih kak? Untuk perusahaan lagi berkembang. Jangan lupa beli motor di situ. Dia perusahaan kan bukan mau bilang nggak besar sih, tapi perusahaan tuh by system semua. Jadi karyawan yang memang di unit tugas yang intinya itu memang cuma sedikit orang. Makanya kayak udah ya kalau ada keputusan nggak bisa terlalu mengandalkan orang lain. Masing-masing punya bidangnya dan memang sendiri di bidang itu. Iya, kayak Kalau di dunia kerja nih kan sekarang kan kalau accounting tuh kerjanya pakai sistem ya. Iya. Kalau di Kak itu pakai sistem juga lo masih manual pakai Microsoft Excel. kalau saya kan dia satu divisi itu finance and administration, ada finance-nya, ada administrasinya. Kalau administrasi itu kami punya sistem juga dari Samsat, kemudian untuk Oh, dari Samsat. kalau untuk entry datanya, untuk data motor, untuk buat BPKB, STNK dan segala macamnya, tentu penggunaan Microsoft Excel juga masih digunakan untuk beberapa hal buat laporan tentang jawabannya. Untuk tim finance-nya saya kurang tahu, tapi semua dari sistem. Sistem kami tuh ada, jadi semua tuh ada pusatnya, ada alurnya itu tertata lah. Berarti Kak sejauh ini belum masuk di sistem ya? Masuk iya, Cuman gaji cuman nggak ada. Kalau mau bilang kan spesifik finance, kalau untuk kerja finance tentu pakai sistem dan segala macamnya. Tapi kalau di bagian admin sales itu lebih kayak kemampuan untuk berkomunikasi, kemampuan untuk mengolah data-data yang ada di sistem itu kita olah gitu. Berarti masuk di sistem itu pernah kayak ada salah kerja di sistem itu salah input gitu? Enggak, kita nggak ada input di sistem. Sekali lagi, Tadi mana yang terdaftar? itu kalau sistem di Samsat. Kan sedang Tapi pernah nggak salah input data? saya bilang di awal, mungkin awal-awal tuh orang yang salah itu udah kan, cuma kalau sekarang ya udah manusia. Manusiawi ya. Lebih menerima aja. Kalau Karina pernah gitu? Iya, sama selamat pagi. apa tuh? Apa? Kalau kita salah, ada itu data salah, yang nama bukan kita, tunggu supervisor. Iya. Makasih Pak. Kalau Karina pernah kayak gitu? Kalau Kadina memang pakai sistem sih, jadi tolong perusahaannya Kadina tuh kembangin sistem sendiri. Jadi memang sendiri ya? kembangin sendiri, memang dari perusahaan yang bikin khusus sistem buat kantor kita gitu. Jadi karena emang perusahaan Dina juga masih baru, masih 2 tahunan lah ya banget, pokoknya masih baru. Jadi kayak pas baru masuk, kalau terkait sistem untuk yang accountingnya itu memang masih dalam proses bikin-bikin, tapi sekarang udah ada dikit-dikit, cuma masih belum sempurna lah. Tapi kalau untuk awalnya kayak entry si transaksi dan sebagainya itu semua sudah by system. Tinggal nanti kalau pas Dina bikin pelaporannya itu masih manual di Excel, karena emang masih proses bikin lah ya. Dina masih koordinasi sama bagian yang bikin sistemnya, jadi tanya-tanya Dina gitu, ini nanti Dina maunya sistemnya nanti kayak gimana, masih pelajari, masih bikin biar nanti Pengembangan berarti ya. masih dalam tahap pengembangan. Tapi udah alhamdulillah udah bagus sih, udah semua by system sih, cuman itu kalau bikin laporan masih pakai Excel. Akhirnya. Kalau sistemnya nih, kan yang tadi tuh Kak Dina bilang setiap yang susah itu bagian gajian tuh, gajian karyawan tuh. Kan kalau pengalaman aja nih, waktu magang itu kan kemarin kan akhir bulan. Itu kan di sistem itu closing lah, istilahnya closing itu. Closing ya. Kayak gitu, udah ada atau closingnya masih pakai manual? Udah ada semua. Kalau untuk gaji semua sudah by system. Jadi tinggal pelaporannya. Iya, tinggal pelaporan. Udah by system sih, cuman sampai di tahap jadi apa ya kalau istilahnya jadi neraca saldo doang, sampainya di situ doang. Jadi nanti Dina masih mikir-mikir nih, Dina mau kayak kasih contohkan dengan ya kayak sistem akuntansi yang sekarang yang banyak kayak Mayo dan aplikasi sekarang tuh itu masih bikin dari situ biar nanti kembangin perusahaan sistem perusahaan kayak gitu juga biar nanti pada dari neraca langsung jadi laporan keuangan. Tapi untuk sekarang yang bikin Excel dulu dari neraca saldo langsung ubah. Oh, berarti start dari neraca saldo. Iya, kalau gaji memang semua by sistem semuanya. Yang benar-benar mau di sistem sampai akhir sampai proses gajinya itu sistem semua. Berarti Kak Dina cuma pegang gaji atau semua transaksi keuangan masuk di Kak Dina? Semua transaksi keuangan masuk ke Dina, urus gaji semua di Dina, terus sama apa ya? Pokoknya
pokoknya semua yang berbau duit itu wow ini kita sendiri tuh iya semua sendiri. Tadi kan pernah rasa kayak Beban. burn out gitu kayak kok susah sekali baru kenal sendiri. Itu mungkin pas awal-awal kali ya. Soalnya kan Kalau sudah ada klasik, sudah mau pekerjaan apapun kayak tong dapat tuh punya pace nih, tuh punya apa ya? Pace apa bahasa Indonesia-nya? iya Kamu punya kayak apa sih vibe sendiri loh, aku punya kenyamanan sendiri gimana membuatnya ya pasti ada kayaknya nggak terlalu sama. sih karena kayak emang Dina bukan mau apa tapi karena emang Dina secinta itu sama akuntansi kayak soal sekali dia sama akuntansi jadi kayak semakin kemarin semakin enjoy aja sama kerjaan karena emang ini pekerjaan yang Passionnya. kayak suka gitu ini passion Kok bisa tadi sama akuntansi? Iya. iya suka sekali akuntansi saya secinta itu Apa yang bikin Kak Dina suka secinta itu sama akuntansi? kali ya semuanya kali ya mungkin karena emang Kak Dina udah akuntansi dari SMA jadi emang udah mengenal akuntansi dari SMA pas kuliah juga ambil akuntansi jadi emang suka aja Oh, sis di SMK. enggak Ini ya kan Allah SMK. udah makanya kayak emang suka aja sama akuntansi dari laporan keuangan kayak menganggap itu kayak tantangan untuk Dina sendiri gitu bisa nggak ya bisa gitu sesuka itu sih bikin lama-lama Berarti itu waktu masuk SM nih, transisi dari SMP ke SMA nih. SMK ya SMK. SMK. Itu masuk jurusan akuntansi tuh karena pilihan sendiri atau Nah. yang direkomendasi sama orang tua? Enggak, itu malah dulu tuh justru dipaksain. Harus masuk SMA 1, enggak, dipaksa masuk ke SMA 1. Tapi Dina yang memilih sendiri masuk SMK itu memang keputusan yang sangat Emangnya kenapa berat, SMA 1? tapi- Iya emang kenapa SMA 1? bukannya yang nggak suka tapi lebih ke kan udah ngerasain di SMP ya kayak Dina apa Oh, lagi iya. kan iya dari SMP 1 kayaknya rasa SMP 1 sama SMA 1 ini akan sama-sama aja mirip-mirip aja terus kayak pilihannya cuma IPA IPS kayak nggak maunya tuh kayak fokus Ada di bahasa satu. guys, ingat ada bahasa. Iya ada bahasa Masa pride SMK. enggak lebih ke dari Dina sendiri aja sih Dina maunya tuh lebih ke fokus di satu dan itu jawabannya iya, iya. SMIA aja karena kalau SMIA ada jurusannya terus kalau jurusannya kan betul fokus di satu itu jadi ngerasa kayak cocok aja sih di situ pengen ubah suasana aja sih soalnya kalau masuk di situ lagi kayaknya akan sama aja gitu jadi kayak pengen cari suasana baru makanya terusnya alhamdulillah nggak pernah bilang jurusanku Kita nggak bisa akuntansi. Enggak. Akuntansi menyenangkan kok kayaknya. Iya seru sebenarnya kalau balance. iya Belum kita belum lagi Itu problem. kalau banget itu pusing banget guys, gak bohong. Apalagi ya mungkin kalau Kak Dina kan dari SMK nih ya kan. Beda lagi kalau dari Nanya sama Kak Dina tuh dari SMA madrasah. Oh, Jadi jurusan. memang sih ada waktu Saya juga semasa loh, saya juga semasa. iya dulu memang waktu SMA itu kan ada lintas jurusan. Hmm. Jadi mungkin tidak spesifikasi yang kayak SMK di jurusan akuntansi begitu. Itu memang Yang lebih general lah, Iya. bahas secara tengah. tantangan tersendiri buat Iya. kita guys. pasti shock tuh itu sosok akuntansi. Jujur enggak. Nah itu dulu juga yang SMP serius satu, sama SMP satu teman-teman tuh begitu. SMK karena memang kayak Mereka tuh kayak tinggi sekali iya, dan kata hasilnya. kalau dari kami ini iya Tapi nggak sih, banget kayak insecure gitu loh. Cuma masa-masa gila-gila kita nggak bisa bawa. Boleh sih, kita kayak cuma begitu kan, cuma begitu kan. Kalau Kak Dina pernah ngerasa kayak Coba gimana dari sudut pandang orang yang enggak sih sejujurnya tuh ngerasa kayak awalnya mungkin kayak oh alhamdulillah cocok jadi pasti nggak akan cocok amat sebenarnya tuh anak yang unggulnya tuh cuma semester 1-2 aja 3-4 iya karena kayak ya memang dasar-dasar akuntansi aja kan lo kuliah di semuanya kan belajarnya dasar akuntansi jadi kayak unggulnya tuh di semester 1 doang terus karena sebelum Dina punya pikiran kayak gitu pasti udah dijatuhin sama kayak dosennya bilang ini kalian tuh unggulnya tuh cuma awal-awal doang nanti sama-sama tuh pasti berkonten terus bimbing yang bilang begitu. Nah, tapi berkat itu Dina jadi lebih kayak nggak mau terlalu kayak bodo amat gitu jadi kayak tetap belajar saya tahu nggak mau kayak ini dari kimia jadi kayak udahlah santai-santai aja enggak lebih ke belajar supaya bisa beradaptasi sampai 3-4-5 gitu intinya semester 3-4-5 Udah 4-5 tahun. tapi pernah nggak kayak pelit bagi ilmu sama teman SMA? Kan dulu semester 1 nih kan? Jangan circle-circle. Enggak. Iya dulu oke semester 1. Soalnya kan 3-4-5 tahun kan?
Gitu. Tapi pernah nggak kayak pelit bagi ilmu sama teman SMA? Oh, enggak. Semester satu nih kan. Pernah. Domain circle-circlean. Enggak, barang Iya, satu, dulu waktu satu semester circle. satu nih. Itu kan ya circle-circlean gitu loh. Nah, SMK dan SMK tuh biasanya Ya, tuh. gitu kayak Teman-teman seru SMA banget, kayak pisah. apa ya? Ya nggak bisa disentuh itu kayak pokoknya apapun hal Iya. sepele, ya jurnal umum, buku besar itu kan Itu apa sih? Itu apa apa sih? sih gitu loh kayak. Sedangkan anak SMA tuh kayak ya Allah ini apaan? Sampai normalnya juga masih bingung gitu. Terus kayak giliran nanya sama kayak teman SMK tuh kayak iya ajarin dong ini gimana. Ada transaksi segini tuh catatnya di mana, debit atau kredit. Pernah nggak dikasih tahu kayak kamu oh iya gini. Jadi cara data tuh gini gitu. Nggak, Pernah nggak? mungkin maksudnya ngajar. Itu lebih pada kayak intensinya ketika menjelaskan itu tuh ada kesombongan ya kan, kayak bukan kesombongan apa, Kayak mau aja gitu loh kan biasanya kayak ada orang Dia terlalu merasa pesimis ya. kan orang merasa kayak iya aku mah udah bisa kan dia nggak bisa biarin aja supaya dia nilainya nggak bagus jadi ini momen banget buat Hati aku tuh busuk, nilainya kan? bagus gitu loh momen Iya, iya. gitu ada nggak Enggak sih, soalnya ya pas pertama kali masuk kuliah itu malah satu sitel sama anak-anak SMA juga. Jadi kayak kita kalau ngerjain tugas itu kayak kita ngajarin, kayak kita bagi-bagi gitu, kayak ngajarin yang anak-anak SMA kayak salah satunya ini kayak kita ajarin ini tuh kayak gini ya kayak emang udah diajarin aja sih. Bahkan ikut kegiatan Himapro untuk yang memberi pelajaran apa ya yang basic akuntansi gitu. ABS ya atau bisa dia Iya, kayak ikut kegiatan kayak gitu buat kasih ajar basic akuntansi, kayak gitu-gitu. Jadi kayak emang lebih ke seru aja sih karena mungkin emang basicnya Dina suka kasih ajar-ajar kayak gitu. Kayak suka ya ajar-ajar gitu. Jadi kayak udah cuman karena emang agak introvert juga, jadi kayak ngajarnya tuh cuman ke lingkungannya Dina aja, kayak teman-teman aja, kalau sampai kan enggak. ini bentuk pilih kasihnya tuh. kan dulu tuh kalau mungkin sekelasnya kayak lihat oh circle ini tuh dia bagus loh kayak unggul lah di teman kuliah terus ada Orang. teman Coba ada lihat orang. teman satu kelas terus bilang Satu kayak dua tiga orang semua tuh. Aku tanya tuh baik orang. satu kelas satu circle Enggak lah. Saya nggak sejalan. Dia tuh kita nggak sejalan itu berulang kita. Kenapa? Enggak, lebih ke jarang ada yang nanya. Kalau ke Dina tuh jarang Sumpah. ada yang nanya. Iya, lebih sering nanya ke teman-teman semua yang lain. Bisa. Dina Dekatan kita. Coba lihat. Oh. jarang sih ada yang nanya. Jadi kayak itu sebenarnya kalau ada yang nanya pasti dia jawab sih. Cuma jarang ada yang tanya ke Dina. Kalau emang kenapa? kalau kan terus nanti bilang kayak ada teman kelas nih bilang kayak mau nanya kayak gitu tapi itu dijawab kayak nanya tugas apa gitu Kan kalau dinanyain pasti selalu jawab sih. Mungkin kecuali orang yang jawab gitu. oh itu yang belajar semua jawab Tapi kalau ditanyain pasti jawab terus sih. Kayaknya jawab aja sih. ada yang nanya gitu Ada. Dia tuh sombong sekali. Dulu tuh dia Emang kelihatannya sih, dia kelihatannya belajar pelajaran matematika. Dulu dia oh unggul sekali. yang ekonomi Matematika ekonomi sampai dicintai oleh gurunya. Gurunya tuh suka sekali. Apa dosennya? Guru lagi. Dosennya ibu siapa tuh kayak suka sekali. banyak juga loh dicintai sama dosen Kita beda satu sama dosennya. Si dosennya. Jangan. Kayak gitu jadi. Ya ibu siapa tuh dia ngumpul sekali selalu dibanggain sama dosennya. Jadi kayak menjaga rekebak asal jawab apa dulu yang ini kayak jual di mana dikasih oh ini siapa nih Itu kayak nalar gini. aja. Itu nalar Ih, aja. sombong banget astaga Dia sombong sekali di bawah-bawah. Ya kan? tapi Enggak memang ada lo 2 lawan 1. Oke, jadi itu tadi momen-momennya dari kerja sambil flashback juga ya sama dunia kampus. Nah, untuk selanjutnya itu pernah nggak dapat momen yang unik waktu kerjaan di kantor? Yang unik mungkin ya diajak dosen dosen bos traktir gitu gara-gara salesnya tuh melebihi target dia. Saya nggak ada bonus soal. Makanya kayak targetnya gitu loh. Sebenarnya kalau di finance ada sistemnya sendiri. Tapi pernah nggak di Ditraktir traktir pernah, sama oke. bos? Itu happy. Ih sering, bapak sering. Oh nggak jauh lah betul Iya, setiap hari Sabtu tuh kayak selalu tiba-tiba Grab datang bawain Bos saya makanan baik, gitu ya, kayak cuma- Masya Allah. Oh, sangat luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Oh mungkin karena memang di sana tuh kayaknya sendiri kali ya. Jadi kalau lagi Iya. kan nggak di Anak kantor. saya dia pernah masuk tapi kita keuangan gitu. Karena tuh yang memang di pusat intinya tuh cuma Dina. Di bawah. karyawan di dalam tuh cuma 4 orang aja.
Iya, alhamdulillah kayak apa yang ini kayak bos punya pemikiran sama Dina punya pemikiran tuh kadang Sejalan. makanya sih. Oh, iya. Soalnya kayak ada juga yang gak sejalan, jadi kayak suatu kali kok bisa dia iya. maksudnya kayak gini, maksudnya kayak gini, Dina maunya gini, dia maunya gini. Jadi kayak sebenarnya ada juga sih, tapi alhamdulillah senang terus enggak. Pernah nggak Kak Dina kayak membangkang ke sama bos maunya A, tapi Kak Dina maunya B, tapi kayak Kak Dina ngotot maunya B, nggak bisa bos harus gini gitu, pernah nggak? Kayaknya pernah deh. Buset, kok bisa? Apa ya? Mungkin sama hal apa yang membuat Kak Dina tuh yakin kalau pilihan Kak Dina itu lebih baik dari pilihan bos. Bukan kayak anggap paling terbaik sih, cuman Cerita sudah. cuman tuh pas ada satu momen apa ya, kalau nggak salah terkait uang, contoh aja uang masuk Oke. dari klien lah ya. Oh iya. Oh, maksud Nah klien. Dina tuh Uang masuk dari klien katanya kayak ini kok nilainya segini, harusnya kayaknya dipotong PPh 3 gitu Oh, kan. iya. Kenapa dikirimnya masuknya belum dipotong. Mana gitu pas dia udah lupa sih, tapi pokoknya seputaran itu. Terus dia langsung, oh gila, waspa ini unit tugas ini nih. Dia Ganteng banget. maksudnya nggak mungkin saya ngomong kayak gitu. Pas assalamualaikum pak, waktunya saya mau konfirmasi Oh, iya. tapi kayak intinya aja pakai bahasa Dina kayak apa ini kenapa nih dari pak kenapa sih pak ini dari tugas ini nih dia bayarnya kelebihan lagi gitu Kompa bilang Kompa tuh udah balas, Paknya bilang enggak Dina itu tuh emang kayak gitu gitu iya, iya. terus Dina masih ngotot enggak pak harusnya dikurangi kayak enggak pak harusnya tuh dikurangi langsung si bosnya langsung kirim narasi panjang sekali itu penjelasan dari awal nilai itu terbentuk sampai akhirnya ini baru kayak oh iya saya yang salah Bosnya sabar ya guys ya. Sama gitu. Iya, Genzi kan mungkin kayak dalam dia benar-benar serius. Mungkin banyak orang berpikir bahwa Genzi terlalu bodoh amat, atau nggak bodoh amat, atau tuh benar-benar mau tahu gimana caranya. Kalau ada yang nggak sesuai dan tuh mau, tuh tanya, cari tahu. dan ternyata itu Buktinya. emang Genzi kok. terus kayak anehnya tuh kayak ngotot dia ngotot enggak apa ini tuh salah gitu harusnya tuh segini gitu enggak Dina itu sebetulnya tapi kayak si ngotot terus sampai terakhir tuh si ngotot sampai akhirnya kayak Paul udah jelasin udah kayak oh ya baik pak nanti saya belajar lagi ternyata kayak gitu deh ya tidak apa-apa. Tapi awal waktu jelasinnya tuh dari bosnya tuh marah nggak, kayak ada unsur-unsur marah kayak anak kan nanya Kesel. iya kesel kayak anak kan nanya mulu udah dijelasin dari mana mulu kayak ada nggak? Aja itu nanti. Mungkin ada kali ya tapi bosnya nggak tahu. Kan cek baik. Oh, iya. Kalau biasanya Tapi kalau budget kayak ada nadanya gitu ya. kayak kan dari awal kan beda nih yang mungkin dari si bosnya tuh nyampeinnya kelar aman damai gitu ya. Tapi kalau dari Karina yang bacanya kayak buset nih bos udah marah udah ngamuk gini pernah nggak? Kalau tapi ya benar ada tuh kadang bikin pemikiran sendiri padahal si bosnya tuh balasnya tuh kayak biasa-biasa aja gitu tapi kayak Dina punya fix dia marahin gitu dia tuh muak sama Dina ini kayak terlalu banyak nanya jadi kan Dina tanya terus soalnya kayak gimana ya mau tanya siapa lagi Iya. karena kayak keuangan satu-satunya mau tanya Iya, siapa iya, lagi iya. gitu kan tapi kayak mungkin bosnya tanya lagi tapi alhamdulillah nggak sampai ngamuk sih dia baik-baik aja alhamdulillah ada Dina Kalau kalian pernah gitu kayak salah terus nanya sama supervisor terus kayak tanyanya ulang-ulang terus habis itu kayak mungkin nanya nggak ulang juga sih tapi nanya tapi kayak nggak ngerti terus habis itu kayak kesel gitu pernah nggak? Hebat. Iya. Saya lebih tipe ya, kalau nggak tahu sesuatu cari tahu sampai tahu dulu sendiri baru tanya. Kalau sudah mentok sama ternyata baru tanya. Oh, Jadi untuk selama ini belum sih. kalau Kak Dina nih, terlalu nanya-nanya kayak gitu tuh, terus si bosnya nih jawab punya overthinking kayak kira gue udah dicat apa enggak ya kalau nggak nanya mulu bisa jadi kayak overthinking kayak halnya udah pikirnya udah kemana-mana kayak gitu. itu kayaknya selalu setiap saat dia selalu pikir kayak gitu ini pasti si bosnya udah muak dia tahu banyak orangnya pasti tiba-tiba dia pikir itu bahkan sampai kalau bosnya lama balas itu dia satu pikiran fix dia marahin dia nggak mau balas dengan chat tapi ya dia tetap balas sih tapi kayak lah kayak dia semua dia sama tanya tapi ya alhamdulillah menang sih tapi tetap ya pasti overthinking pastilah kalau mungkin gak overthinking pasti nggak terlalu overthinking kalau aktif Apalagi kayak orang baru ya harus kayak Kayak tahu baru, wataknya kerjaan baru. kerjaan baru, pengalaman baru, ya terus kan orang kan baru. baru semua baru
Kayak orang beda-beda lah. Jadi susah juga sih beradaptasi. Tapi gampang. Sejauh ini gampang. Apanya gampang Beradaptasi. Itu kan gampang, jelas. Ya mungkin karena emang cuman sedikit orang kali ya di kantor. Jadi bukan mau bilang gampang sebenarnya mudah-mudah aja sih. Cuman kayak kalau setukaran kerjaan terus sih nggak pernah beres di luar. Jadi kayak alhamdulillah Dina bisa beradaptasi. Kalau rasa Kayaknya itu sih kalau menurut pendapat saya pribadi bahwa skill yang mungkin Andrea itu bahkan dianggap bukan skill tapi suatu kekurangan adalah kemampuan untuk overthinking. Kayak overthinking kan orang bilang buruk, tidak ada kesehatan dan kita berpikir hal-hal yang negatif. Justru itu kalau menurut saya karena kita berpikir hal-hal negatif ke depannya, kita mempersiapkan mental dan diri kita secara awal. Kayak memikirkan hal negatif dari awal tuh. Ya, mempersiapkan diri bahwa kemampuan overthinking itu bukan hanya jadi pedang bermata dua saja yang dapat menghasilkan di sini, tapi juga membuat diri berkembang lah. Kita kayak bisa beradaptasi dengan kemungkinan karena kau sudah pikirkan di masa depan. Jadi kau sudah persiapkan kemungkinan paling terburuknya apa. Tapi nyatanya kemungkinan terburuk itu hanya ya 1/10 atau 1/11 lah kemungkinan terjadi. Nggak akan terjadi juga atau gimana. Jadi karena kemampuan itu jadi beradaptasi itu kayak lebih mudah. Karena kenyataannya pada realitanya orang-orang yang di sekitar kita tuh nggak seburuk pemandangan atau pemikiran kita. Tidak seperti yang aja pikirkan tadi tuh yang ini bos pasti akan cuma kerjaannya. Itu pemikiran overthinking itu begitu. ya namanya juga baru guys. Pokoknya Enggak sesenang itu sih dunia kerja. Seru-seru aja, yang penting suka kerjanya. Hal yang paling menyenangkan tuh hari gajian. Itu. Iya, itu memang. Karena nilainya tuh kayak ya udah. Ini ya, menurut Kak Asa sama Kak Dina nih, Oke. kira-kira penting nggak punya side hustle atau kerjaan sampingan? Mau bilang penting atau enggak sih tergantung kerjaan sih. Kalau memang kerjaan kita itu full dari pagi sampai sore kan, yang penting tahu waktu aja sih, tahu apa manajemen waktu, manajemen waktunya gimana. Yang penting kayak jangan sampai lupa kerjaan utamanya kita atau apa, kayak fokusnya. Takutnya kalau udah ada kerjaan sampingan terus kayak langsung buyar gitu. Tapi kalau Dina pribadi sih penting sih, soalnya kan kayak mudah ya, lebih banyak energi. Jadi Ini kayak kayak apa ekonomi. iya, mencari lah sebanyak-banyaknya, mencoba hal baru. Jadi salahnya coba penting sih, tambah uang. Tambah uang. Saya penting atau enggak ya kan? Kalau saya pasti penting lah. Seperti tadi dia bilang untuk tambah-tambah pengalaman dan uang. Tapi sekali lagi karena kami masih generasi yang entah gimana mau bilang Gen Z parah ya. Segala pekerjaan itu berdasarkan mood. Saya hustle apapun itu kalau nggak ada mood nggak ada. Dulu kalau boleh pernah saya hustle bikin apa ya? Ya pasti kita bikin PowerPoint, Excel. Oh joki ya, joki. Ya, bukan joki, asistensi. Itu lebih kepada asistensi dalam pembuatan template-template proposal, hasil mengolah data, dan sebagainya macamnya lah. Tapi sekali lagi itu berdasarkan mood. Dan lebih sering kali itu tidak mood dalam membuatnya. Iya. Jadi kayak kalau mau cari kerja sampingan mungkin kayak lebih lakukan hobi yang kita suka gitu. Iya, hobi Pasti yang kalau masuk. lebih enjoy sih, karena kalau kita kerja sampingan terus kayak bertolak-belakang terus kayak kita juga nggak terlalu suka, itu pasti akan hilang gitu kayak. Kira-kira nih, Oke. ada nggak niat untuk pindah kerja, kayak niat resign dari tempat yang sekarang ke tempat baru untuk cari pengalaman baru? Atau mungkin mencari zona baru, karena mungkin hubungan kerjanya tuh agak toksik. Kan ini kan udah kerja nih, kan ada nanti lagi kedepannya mau kerja, jadi kayak banyak loh overthinking kayak dunia kerja tuh kayak gimana sih, apa sih yang harus dia siapin gitu. Jadi kira-kira ada nggak? Ya menurut mungkin ya, kalau sekarang itu di kerjaan sekarang tuh rasanya kayak nggak ada kemajuan atau nggak ada perkembangan sama sekali Nggak gitu. bisa berkembang gitu, nggak Iya, ada. nggak bisa Kemudian belajar untuk banyak hal nge-growth baru. nggak ada. Iya, nggak ada. Jadi makanya mau resign untuk resign dari tempat yang sekarang pindah ke tempat baru untuk dengan harapan bisa berkembang yang lebih baik dari tempat kerja sebelumnya. Kira-kira ada nggak yang kayak gitu? Kalau tanya niatan adalah Ada. ya kan Berarti kurang merasa berkembang gitu ya? bukan begitu. Cuma jangan bikin itu dulu bahasanya. Kalau ditanya niatan ada atau enggak pasti ada. Karena mungkin karena masih semangat muda atau keinginan bukan kemampuan belum ya. Keinginan untuk terus berkembang, keinginan untuk terus mempelajari hal-hal yang baru,
ingin kayak melihat dunia, mencoba berbagai macam hal. Jadi apakah ada keinginan? Mungkin iya, mungkin bisa di luar kota atau luar negeri. Doakan ya guys. Amin. Mungkin nomor 3 pos jadi dosen. Oh, mau jadi dosen? Mungkin sekali lagi itu cuma tapi kalau Dan dengan kemungkinan kenapa harus jadi dosen? Kayak basicnya lah. Kita sebenarnya suka ngobrol, suka ngajar. Oh, Kayak ada perasaan gimana ya? Perasaan bahwa bukan superioritas apa ya? Kayak kenyamanan tersendiri gitu dalam memberikan pemahaman pada orang lain, karena kayak ketika kita lihat orang tersebut tumbuh dan berkembang dengan ilmu yang Tuhan bagikan, itu kayak itu hasil didikan Tuhan, itu kayak hasil bangga gitu ya. bangga ya, tapi daripada kayaknya kepuasan pribadi sendiri sih kalau kita. Iya. Kalau Kadina? Keinginan untuk desain ya. Kalau Iya. Kadina sih belum sih, soalnya kan Nyaman berarti. iya, karena kayak Kadina juga masih baru lah ya, baru 6 bulan di kantor itu, jadi kayak rasanya tuh kayak belum sepenuhnya gitu, dan jadi kayak masih pengen belajar lagi. Terus alhamdulillah kalau bilang nggak berkembang di perusahaan ini, dia lumayan berkembang terus, nggak kayak stuck di situ-situ. Karena memang sesuai dengan akuntansi juga ya. Iya, udah sesuai akuntansi. Terus kayak kerjanya tuh nggak cuma monoton di situ. Kadang kan kalau kerjaan yang monoton di situ kan kayak bosan ya. Iya, Tapi kerja dia tuh nggak monoton di situ. Setiap ini semakin berkembang. Jadi kayak semakin ini langsung kayak ada kerjaan-kerjaan lain lagi, belajar hal baru lagi. Dan rasanya juga kayak Dina belum terlalu lama, belum rasa pengalamannya, belum rasa semua, jadi masih pengen rasain, jadi belum ada keinginan rasain. Saya juga maksudnya begitu. Dan kedepannya nih, ekspektasi dalam 5 tahun ke depan, kemungkinan besar kan ingin lah Iya. Ya, mencoba mungkin ekspor hal baru. 3-5 tahun mungkin entah, tapi kalau untuk dalam waktu sekarang belum ada kepikiran, belum. Tapi udah ada target ke depan kayak 3-5 tahun ke depan udah mau ke sini nih, lamar di perusahaan ini atau mau jadi dosen di kampus ini. Pernah? Apa ya? Berarti kan kalau jadi dosen kan harus ambil S2 dulu. Sekarang kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong, Cimil. Sarahnya tuh kalau nggak salah sudah harus S3 sekarang semua rata-rata dosen. Oh iya. Kan katanya, correct me if I'm wrong, oke? Iya, sorry guys. Nggak dengar kata itu guys. Mungkin kalau ditanya plan spesifiknya nggak ada, Ya, tapi tanda-tanda ke depannya. target spesifik nggak terlalu Ada ada. ya? Jujur tuh hidup tuh ngambang banget, nggak tahu Kayak jalanin aja. cuma kayak keinginan bisa berkembang tuh ada, kayak big goalnya tuh kelihatan, big goalnya tuh ada, dia punya gambaran secara besarnya apa yang Tom ingin tuju, tapi mungkin kayak plannya itu kayak lagi karena kita digantung oleh mood, apapun segala mood itu perlu bisa tambahan. Kenapa Gen Z lebih mengutamakan dalam kerja, kayak mood gitu menghambat orang untuk berkembang segala macam. Tapi ya ini seperti saya bilang bahwa gambaran untuk goal besarnya tuh ada dan masih ada punya tendensi kecenderungan ke situ. Tapi kalau untuk plan-plan spesifiknya di umur segini, tahun segini mau kesini mungkin belum ada secara detailnya. Tapi nggak tahu sama Kadina tuh terbilang keren loh. Jelas. Karena belum ada 1 tahun lulus, tapi udah dapat kerja, jadi dan gajinya tuh udah lumayan gitu loh untuk gaji yang Anaknya ya juga berapa, Din? nggak juga sih, nggak hampir gaji, maksudnya kayak udah dapat kerja, Kerjaan, udah dapat ya. penghasilan, Alhamdulillah. belum ada 1 tahun, belum ada 6 bulan juga ya, 6 bulan lulus dari kampus udah dapat kerja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Yang mau ditanya nih, kan nanti kan setiap melamar kerja kan tuh ketemu sama HRD kan? Iya. Cara jawab ke HRD itu gimana sih? Biasa kayak dilampirkan CV sama portofolio itu kayak gitu juga atau enggak? Cuman berkas ya CV tapi enggak portofolio, terus nanti tinggal wawancara. tergantung dari kantornya sih, kadang ada yang minta kuliah, ada yang enggak, tapi kebanyakan dia pastinya tuh kayak CV, ya pengalaman semuanya, sama sertifikat yang mendukung job desk-nya kita itu apa-apa gitu aja sih. Sama pasti pertanyaannya tuh banyak. Ada nggak kayak cara gitu nih, cara Kak Asa sama Kak Adina buat jawab pertanyaan HRD? Kalau Dina kayak palingan karena memang kalau Dina kan masuk lamaran tuh memang lumayan banyak kali tuh pas dari lulus tuh langsung pas masuk enak sekali lamaran, tapi kalau untuk wawancaranya cuma 1 kali doang. Satu kali doang wawancaranya. Jadi kayak Dina rasa dari situ apa yang penting pas wawancara itu lebih ke
kalau ditanya itu jawabannya tuh yang penting kayak yakin aja gitu, yakin lah. Kalau yakin kan bosnya pasti akan mikir kayak oh dia ini bisa nih, jadi kayak oh jangan apa-apa. Karena emang kebetulan pas Dina wawancara itu bosnya tanyanya tuh langsung fokus ke kerjaannya, bisa bikin ini gak, bisa bikin ini gak, dan kita nih bisa bikin gitu gitu. Ya aja sih, mungkin beda HRD juga kali ya. Kalau Karsa? Tipsnya seperti tadi sudah bilang, percaya diri dan asgun aja, apapun pun bisa. Mungkin itu bisa belajar tuh belakangan. Kalau nggak bisa nggak bisa kan itu kan tergantung ya. Setelah mencoba pun tahu atau enggak. Jadi kayak percaya aja dengan kemampuan diri sendiri untuk bisa apapun itu lah. Jangan ragu-ragu. Kalau jawab juga jangan terlalu terbelit-belit juga, jangan menganggap bahwa diri ini inferior terhadap orang, terhadap pertanyaan-pertanyaan itu. Apalagi ya, kalau istilah pengalaman uniknya, saya sudah sama kayak Dina juga banyak sekali masuk lamaran, interview sudah 3 kali, tapi yang ketiga boleh keterima. Saya lupa interview 4 kali. Kedua nggak terima, cuma 1 yang saya pilih. Tiga. Oh berarti dari sekian banyak itu keterima semua? Yang uniknya justru di wawancara keempat di perusahaan yang saya bekerja sekarang itu saya itu simpel banget. Ditanya pengalaman A, B, C, sampai Z, segala macamnya. Kemudian yang pertanyaan paling itu ya cuma 1, siap nggak kerja di industri? Cuma dari begitu. Just like that. Intinya siap atau enggak? Itu pertanyaan dari HRD-nya, kemudian dari supervisor apa sih? Head finance-nya, adanya juga tanya seperti sama. Siap nggak kalau beradaptasi di lingkungan dunia kerja, karena kan kita benar-benar fresh sekali dari dunia kampus atau itu kuliahan. Pasti kan ada apa sih kayak ekspektasi bahwa orang-orang yang belum ada pengalaman kerja tuh nggak mampu bekerja atau segala macamnya. Tapi kan buktinya alhamdulillah baik aja, bisa beradaptasi dengan baik dan segala macamnya. HRD tuh nanya IPK nggak? IPK sih kayak nggak ditanya, paling ditanya lebih spesifik aktivitas selama di kampus atau mungkin ada pengalaman magang. Penting juga sih, tapi nggak ditanyain. Tapi bukannya nggak penting, IPK tetap penting. Mungkin ada perusahaan-perusahaan lain yang lihat dari screening awal ya. Iya, screening awalnya, pas administrasinya pasti mereka lihat IPK dulu mungkin. Oh iya. Tapi pas wawancara itu nggak nanya IPK sih, nanya lebih ke pengalaman. Iya, Pengalaman magang. Nah itu yang paling penting, pengalaman magang itu tuh memang awalnya tuh mikir tuh kayak cuma magang-magang gitu kan, tapi ternyata itu yang paling penting. Dan memang pengalaman magang yang kalian punya itu tolong karang lebih banyak. Ya guys, pengalaman magang itu penting untuk jurusan akuntansi. Biar cuma Fotokopi tolong lebih kegiatan kalian itu membantu administrasi perusahaan berjalan lebih baik. Jangan bahasa yang fotokopi. Bahasanya itu pakai bahasa yang profesional dan membuat pekerjaan yang kayaknya kayak minta tidak remeh sebenarnya gitu. Disuruh fotokopi sampai kan jangan bilang suruh fotokopi, bilang aja membantu administrasi kantor ada biaya sebenarnya dan lancar. Apalagi disuruh beli makan atau minum oleh teman-teman kantor, bilang aja dengan membantu memperbaiki gizi para ya. nah makanya magang tuh penting Ada dunia. Pandai-pandai korang 1 kali lagi. karena kan kalau fresh graduate kan pasti belum ada pengalaman ya. Bahkan kayak kita fresh graduate, baru pas fresh graduate terus kayak baru ngelamar kerja tuh ditanyain pengalamannya kan pasti kan ribet. Jadi kayak yang kita bisa angkat itu selain magang ya pengalaman organisasi. Saya terbiasa menghandle sebuah gitu-gitu kan kayak jadi kayak pandai-pandai dari situ aja sih. Organisasi sama magang. Penting guys, catat guys. Oke, pertanyaan terakhir nih. sudah terakhir ya. Terakhir. Wow. Nggak terasa guys. 2 jam dah. Masih ada waktu kita. Kalau bisa nih, balik ke masa lalu nih, masa kuliah lah. Apa yang pengen Nggak ada Kak sih. sama Kak Dina belum yang Kak sama Kak Dina itu belum sempat lakukan waktu masa kuliah? Itu yang paling dia duluan ya, paling benar sesali itu tuh yang magang merdeka itu. Oh, yang itu ya? Nah, yang merdeka itu yang sampai kayak saat itu mungkin informasinya gak nyampe di Dina atau gimana gitu, pokoknya kayak kurang update hal itu dan akhirnya saya magang yang dari kampus doang, jadi kayak cuma alternatif di doang, jadi kayak itu paling nanti karena kayak padahal udah banyak program-program merdeka belajar nih, kenapa nggak manfaatin gitu, dan paling nanti. Kalau untuk MSIP ikut juga? Enggak, semua udah semua. TMM?
Gak ikut semua. Dulu kok gak update itu, bahkan kayak tiba-tiba dengan Ini PR-nya untuk para akademisi kampus. Ini pendapat Dina tadi bahwa sosialisasi dari program-program kampus itu kurang. Yang benar Sekarang udah bagus. Oke. Tidak pendapat aja. itu mana masakan karena kan waktu transisi nih dari menteri baru sama menteri yang sekarang nih. Kan dulu kan magang merdeka. Kalau sekarang kan magang berdampak. Iya. Ya, itu tuh tantangannya paling besar itu satu efisiensi anggaran. Jadi kuota perusahaan sama Lebih tuh tahu dulu. dibatasi. Saya tahu. Enggak itu emang emang saya lupa. Iya. Ya itu terus sama dari kampus itu ya itu karena susah. Kan biasanya kan kalau masuk daftar nih daftar terus biasa kalau masuk di portal sudah selesai pendaftaran berhasil nanti dari itu diminta hubungi ke koordinator program studi gitu koordinator perguruan tinggi. Jadi koordinator itu tuh yang pegang semua mahasiswa magang data. Jadi dia diverifikasi dulu bisa lolos apa enggak, bisa magang apa enggak tergantung dari dia. Itu susahnya tuh nggak tahu itu siapa guys karena memang Tapi langsung aja deh betul. tapi asiknya kalian tuh kayak dikasih tahu ada ini nih daftar, ada nggak bisa cari tahu sendiri. Justru malah yang aku itu angkatan beda sama kasar. Kenapa bisa berpikir begitu? iya gini tuh Ya aku satu NDKM. Kalau di angkatan nanti nih, maka cari sendiri. kalau tapi yang itu kayak lebih ke yang kayak gitu tuh nggak dikasih tahu, tapi emang alhamdulillah zamannya Kadina kantornya dicari sama kampus sih. Wow, itu privilege loh, itu privilege. Dicariin sendiri, tapi katanya kedengarannya Kadina katanya ada beberapa orang yang mereka mau magang tapi udah gak dapet kantor, akhirnya mereka yang masukin undangan cari, tapi ada juga. Tapi dia Dina kayak gitu, langsung Dina daftar lolos langsung dikasih tahu prodi Dina nanti dapetnya di sini udah. Loh, kalau dari angkatan aja tuh Cari sendiri. belum lagi suratnya di administrasinya tuh diperhambat mungkin karena dosen sibuk apa gitu. Terus untuk menuju surat tertuju ke siapa itu juga susah, belum lagi nanti ketemu orang kantor. Ribet ya. Itu ribet banget. Masya Allah kok. Jadi Enggak ya, karena PDCLP yang saya ambil terlalu dalam enggak sih. Kalau menurut saya sendiri kayaknya nggak ada yang perlu disesali karena segala hal yang saya buat, saya lakukan semasa kuliah atau di masa apapun di masa lalu yang membuat diri saya menjadi seperti sekarang. Kalau saya mencoba untuk merubah diri saya yang di masa lalu, adanya penyesalan di masa lalu itu kayak jadi beban tersendiri di diri saya di masa sekarang maupun di masa depan. Berandai-andai seandainya jangan bisa jangan gitu itu kan kayak menurut saya pikiran-pikiran toksik yang membuat diri ini kayak terkurung di zona masa lalu, gak bisa berkembang segala macam. Jadi segala apapun yang terjadi, cintailah takdirmu, amor fati. Ya, sudah capek gimmick. Serius-serius dikit lah. Tapi kayaknya lebih bagus kalau masih muda lah ya, jadi kayak setiap ada peluang tuh ambil aja, karena kayak kapan lagi peluang ini dapat gitu. Karena kalau udah lulus tuh peluang-peluang kayak itu tuh udah gak ada lagi ya, jadi kayak selagi dikasih tuh ambil aja buat nambah pengalaman dan sebagainya. Kalau sih jadi Karina setelahnya tuh kan aku ambil kesempatannya. kalau kayak update juga sih, kayak harusnya ikut ini pasti ya sudah, mungkin memang itu yang terbaik ya buat Dina. Alhamdulillah tetap magang sih. Alhamdulillah dalam hidup kita masih dalam sesuai track point lah. Alhamdulillah. Oke teman-teman, sahabat Sudah ya. Gak kerasa kita sudah 1 jam lebih ngobrol-ngobrol sama kakak-kakak alumni. Terima kasih sudah mau sharing pengalaman. Ya, terima kasih. Dengan aja. Sudah mau sharing pengalaman, sharing cerita-cerita, sharing tips juga. Terima kasih ya. Iya. Semoga dari sharing season kali ini tuh bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang masih kuliah. Inspirasi atau mungkin saya agak yang ragu, baru tapi lulus. ambil aja yang bagusnya lah. Alhamdulillah, bismillah. Oke, sampai jumpa di karir Bentar, konsisten ya. Oke, bye.